judi haram. Yang kedua yang harus kita ingat, judi tak pernah membuat orang jadi kaya. Hasil penelitian dari judi online, apakah itu slot namanya atau chip namanya, itu hanya diberikan kemenangan kepada pemainnya 30%. Tetapi 10% diraup oleh bos-bos judi atau bandar-bandar judi. Ada orang yang menang, si B menang, si C menang, Amir menang, Badu menang, Susi menang. Tetapi itu hanya 30%. 70% lainnya kalah. Maka orang yang selalu berharap menang main judi online di HP-nya, pikirlah itu hanya 30%. Ternyata judi online ini bapak-bapak sidang Jumat sudah 566.000. Saya ulangi, ada 566.000 konten. Konten itu jenis judi online yang sudah ditutup oleh Kementerian Informatika. Itu tidak sedikit, 566.000 jenis judi online sejak tahun 2018 sampai Agustus 2022 ini. 566 yang sudah berhasil ditutup oleh pemerintah. Dari bulan Januari sampai hari ini ada 100.000 judi online yang ditutup. Tahun 2021 sebanyak 204.000 judi online kontennya yang ditutup. Tahun 2020 80.305. Tahun 2019 78.000. Tahun 2018 84.000. Sehingga total yang berhasil ditutup itu 566.000 jenis judi online yang ada di HP Android. Dia bertukar-tukar terus. Ditutup A muncul B, ditutup B muncul D. Siapa pemain judi online? Adalah rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Dari hasil survei bapak-bapak sidang Jumat penelitian, 72% pecandu judi online adalah kelas menengah ke bawah. Artinya banyak digandrungi oleh orang-orang yang berekonomi lemah. 28% hanya digandrungi oleh orang-orang ekonomi yang menengah ke atas. Kalau 72% pecandu judi-judi itu menengah ke bawah, artinya apa? Yang miskin akan tambah miskin, yang sengsara akan tambah sengsara, yang susah akan tambah susah, yang melarat akan tambah melarat. Banyak kasus bapak-bapak sidang Jumat, tak perlulah saya sebutkan. Ada bapak-bapak yang dilarikan ke rumah sakit, sampai di rumah sakit meninggal karena hampir tiap malam main judi online sampai subuh. Katanya di waktu sampai subuh itu peluang menang. Ada ibu-ibu yang juga sampai hutang ke rentenir, si A, si B, sampai terjual tanah, sampai tergadai rumah. Beli chip terus. Akhirnya jantungan juga meninggal. Sudah banyak korban karena judi online. Tetapi hari ini dibongkar oleh Allah. Sehingga Kapolri perintahkan, tutup semua judi online, tangkap pelaku-pelakunya. Kapolda Sumatera Barat hari ini sudah menjadikan 350 orang lebih menjadi tersangka pelaku judi di Sumatera Barat ini.
Semenjak 1 bulan terakhir ini, sudah lebih dari 350 orang yang ditangkap karena sedang bermain judi, yang sebagian besar adalah judi online. Tahukah kita Bapak-Bapak sidang Jumat, berapa ratus juta dana dari masyarakat miskin yang disedot oleh bos-bos judi online setiap bulannya? Berapa ratus juta atau berapa miliar? Bukan hitungan ratusan juta, bukan hitungan miliaran, tetapi hitungan triliunan. Uang rakyat yang disedot oleh judi online itu setiap bulan triliunan, puluhan triliun. Ada yang lari ke Singapura karena bosnya di Singapura, langsung transaksinya ke Singapura. Ada yang bosnya di Jakarta dan lain-lain. Triliunan Bapak-Bapak sidang Jumat. Sudahlah Covid, ekonomi kita susah, banyak orang yang jatuh hidup sengsara karena bahaya corona. Sekian tahun, 2 tahun lebih, judi online malah berambah, menghisap darah-darah rakyat kecil, rakyat-rakyat sengsara, triliunan tiap bulan. Makanya saya katakan alhamdulillah hari ini Kapolri sudah perintahkan kepada seluruh jajarannya untuk menangkap pelaku-pelaku atau bos-bos judi online. Sehebat apapun strategi kebusukan yang dilaksanakan, yang disampaikan kepada rakyat, tetapi innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu berkuasa terhadap sesuatunya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah itu yang ada di langit dan di bumi. Bapak-bapak sidang Jumat. Artinya apa? Kembali kita ke filosofi Minang. Kalau nang busuk itu sapandai-pandai menyimpan nang busuk, sapandai-pandai mengabe nang busuk, menyuruh nang busuk, suatu saat akan berbaur juga. Yakin kita itu. Jadi apa saja yang busuk-busuk, yang disembunyikan, yang disampaikan dengan sembunyi-sembunyi, yang sudah ditata, diatur, diskenariokan, tetap akan berbau nantinya, lama dengan lambat akan berbau. Bapak-bapak sidang Jumat, hari ini kita bangsa Indonesia sedang heboh. Heboh seheboh-hebohnya kita sekarang ini. Kalau kita baca berita koran, di TV, di WA, Twitter, Facebook, di TikTok, snack video, semua medsos hari ini memberitakan ulah oknum satu orang polisi yang berbintang 2, yang diberi kode dengan FS atau disebut dengan Freddy Sambo. Bintang 2 dia, mengkepalai satuan polisi tugas khusus. Kemarin sudah dipecat oleh pengadilan kode etik kepolisian, diberhentikan. Ada 81 orang di belakangnya oknum-oknum polisi yang diperiksa karena diduga membackingi FS ini. Tetapi bapak-bapak sidang Jumat, kita jangan lupa, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Jangan lupa itu. Sehebat apapun skenario, sehebat apapun strategi, kalau strategi itu jahat, skenario itu jahat, meskipun dilakoni oleh orang-orang berbintang, semuanya berpangkat bintang, berpangkat AKBP, berpangkat kolonel, atau berpangkat-pangkat lainnya, kalau itu jahat, strategi jelek, strategi busuk, wakidu kaidah, Allah itu lebih hebat. Allah itu lebih ahli dalam strategi. Dibukakan oleh Allah.
kejahatannya, membunuh, memberikan perintah untuk membunuh Brigadir Joshua, dibukakan oleh Allah kepada khalayak umum, terbuka. Tak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah sudah berhendak kun fayakun, kata Allah, tak ada halangan yang menghalangi satupun. Oh, mau bintang 4, mau bintang 5, bintang 100 pun, kalau Allah sudah berhendak, dibuka. Siapa yang bisa menduga seorang FS yang mempunyai kekuatan luar biasa, mempunyai pengaruh luar biasa, hari ini dibukakan oleh Allah, sehingga kemarin dia dipecat di pengadilan kode etik Polri oleh Kapolri. Kita acungkan jempol kepada Bapak Kapolri yang telah menegakkan hukum. Bayangkan Bapak-bapak sudah, kalau Allah sudah berbuat, tak ada yang bisa menghalangi. Maka yakini itu kita sebagai umat Islam. Jadikan itu sebagai contoh dalam kehidupan kita. Ambil iktibarnya, ambil manfaatnya. Kita tidak dalam rangka membahas oknum polisi yang berbintang 2 Freddy Sambo, bukan membahas itu, tetapi yang perlu kita ambil iktibarnya selaku orang yang punya keyakinan akan agamanya, yakin kepada Allah. Siapa sangka Fir'aun dengan penuh kekuatan di sekelilingnya, hebat, tetapi didatangkan oleh Allah seorang bayi mungil kecil yang dihanyutkan di sungai Nil, diambil oleh istri Fir'aun, kemudian dirawat, dibesarkan. Fir'aun semakin hebat dan semakin menguasai, tak ada yang bisa mengalahkan Fir'aun seketika itu. Ketika itu tak ada yang bisa mengalahkan Fir'aun. Maka siapa yang menenggelamkan Fir'aun di Lautan Merah? Nabi Musa. Atas doa Nabi Musa, perintah Allah kepada Nabi Musa, celupkan tongkat engkau wahai Musa. Celupkan, laut menjadi terbelah, kemudian Musa menyeberang dengan rombongannya. Padahal dia sudah pasrah. Ribuan pasukan Fir'aun mengejar di belakang. Musa hanya beberapa puluh orang saja. Tetapi ketika sampai di seberang, Fir'aun dengan ribuan pasukan masuk ke dalam laut, kemudian ditutup oleh Allah. Hancurlah Fir'aun. Orang tak yakin. Dikatakan itu dongeng, dikatakan itu legenda, cerita hoax, bohong. Kemudian diteliti oleh tim peneliti dunia, diselami, dicari, ketemu mumi Fir'aun, ketemu jasad Fir'aun. Hari ini dijadikan mumi, diawetkan. Kisah nyata. Bapak-bapak sidang Jumat, maka janganlah sekali-kali menyembunyikan kebusukan, menyembunyikan kejahatan, atau berbuat sewenang-wenang kejahatan, kebusukan. Yang kita katanya sedang berkuasa, yang kita katanya sedang memegang tampuk dari segala tampuk yang bisa mengendalikan ini dan itu. Allah punya kuasa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah lah yang menguasai semuanya itu. Maka bapak-bapak sidang Jumat, hari ini kita syukur sekali lagi, bangsa kita sudah dibukakan oleh Allah kejahatan-kejahatan. Tapi masih ada kejahatan lain. Jangan berpuas diri, ada banyak narkoba. Tahukah kita narkoba berapa kilo setiap hari yang ditangkap oleh polisi, dan berapa ton yang masuk setiap tahunnya ke Indonesia? Berkilo-kilo ditangkap narkoba, sabu-sabu tiap hari. Siapa yang diracuni? Generasi muda anak-anak kita. Oh, jangan puas diri, ada strategi lain yang mau menghancurkan generasi hari ini. Apa itu? Film-film porno yang ada di HP-HP kita. Anak-anak sekolah dengan mudah melihat video-video porno hari ini. Itu racun. Kemarin Bupati Lima Pokota Bapak Saparudin Datuk Bandaro Rajo menyerahkan pemotongan tahanan bagi anak-anak di bawah umur yang ditahan di lapas
anak di penjara anak Tanjung Pati. Ada gerasi namanya, pemotongan tahanan terhadap anak-anak di bawah 17 tahun. Setelah disampaikan oleh kepala lapas, dari 70 orang penghuni lapas, ternyata 70%-nya yang ditahan di penjara anak itu adalah pelaku-pelaku pelecehan seksual. Umur 16, umur 12, umur 13, umur 15 sudah melakukan pemerkosaan. Akhirnya ditangkap dan ditahan di lapas Tanjung Pati. Maka kemarin dia dapat remisi. Itu ancaman bapak-bapak sidang Jumat. Maka kita kalau masih terlena, masih sibuk mengurus diri sendiri, biarlah itu kehendak saya, akan tidak keluarga saya, keluarga sebelah. Kalau masih nafsi kita dalam beragama, siap-siaplah Islam ini akan menunggu kehancuran dan keruntuhannya. Kalau bapak sibuk dengan urusannya, ibu suruh sibuk dengan urusannya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa alaikum nar tidak dijalankan, maka siap-siaplah generasi 10-20 tahun mendatang akan menjadi generasi yang tidak pandai sholat, tidak pandai mengaji, keranjingan narkoba. Satu lagi ancaman yang paling berbahaya hari ini Bapak sidang Jumat, tahukah kita? LGBT, lesbian, transgender, bioseks, laki-laki dengan laki saling bercinta, perempuan dengan perempuan saling bercinta, merayap hari ini di kalangan generasi muda. Kalau ini semakin berkembang, tunggulah la'anallah man amila qaumun lut. Tunggulah kehancuran laknat dari Allah seperti kaum Nabi Lut yang dihancurkan oleh Allah karena seluruh pengikutnya LGBT. Hebatnya kalau kita memposting LGBT di Facebook atau di YouTube, tulislah kalimat LGBT di sana, langsung postingan itu hilang. Takkan bisa muncul di YouTube atau di Facebook. Karena diproteksi oleh internasional. Karena ada beberapa negara yang mengakui boleh kawin laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, malah disediakan tempatnya di Selandia Baru juga ada. Itu hak asasi manusia katanya, harus dilindungi. Maka jangan sekali-kali bapak-bapak sidang Jumat, mereka bapak yang saya sampaikan kemudian dikeluarkan di Facebook LGBT, nanti akan hilang dengan sendirinya. Karena ada konten-konten yang dilindungi oleh orang-orang kafir. Ketika kita bicara LGBT, dia langsung hilang. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, saya hanya pada Jumat ini ingin menggugah kita semua umat Islam. Marilah kita tetap beriktijihad untuk selalu maju berbuat untuk agama kita. Makin hari agama kita semakin banyak godaannya, semakin hari agama kita semakin banyak permasalahannya. Kecanggihan teknologi semakin hebat untuk menghancurkan Islam untuk kedepannya. Jangan dikira PKI sudah mati. PKI memang sudah tak boleh di Indonesia, tetapi pemikiran PKI masih berkembang dan berkembang terus di negara ini. Hati-hati kita. Betul PKI organisasi terlarang, tetapi pemikirannya yang merusak Islam, yang tidak mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Hati-hati kita umat Islam. Kita 82% penduduk negara ini adalah Islam. Kalau boleh kita bilang, harusnya 82% kepemimpinan di Republik ini diambil alih oleh tokoh-tokoh Islam. Harusnya tokoh-tokoh Islam yang jadi kepala ini, kepala itu, kepala itu. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Kita kalah ilmu dari orang-orang di sebelah. Sehingga tidak berapa orang tempat-tempat strategis yang dipimpin oleh umat Islam. Bisa dihitung dengan jari. Yang lainnya yang beragama, agama sebelah. Padahal kemerdekaan ini diperjuangkan dulunya oleh ulama.
Teriakan Allahu Akbar yang membuat negara ini merdeka. Mulai dari Sabang sampai ke Merauke, ulama yang menjadi motor penggerak, pejuang untuk merebut kemerdekaan ini. Penduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia. Tetapi kita umat Islam, kalau kita masih terlena dan tidak mau menjadi orang berilmu, tidak bersekolah, sibuk ini, sibuk itu, lupa panggung politik. Ketika panggung politik mereka kuasai, mereka buat undang-undang, mereka buat aturan. Ketika undang-undang sudah disahkan, maka dia sudah menjadi dasar hukum. Ketika menjadi dasar hukum, walaupun itu salah, siapa yang melanggar hukum akan ditangkap. Jadi tidak bisa kita bilang, oh itu tidak bisa, tidak sesuai dengan undang-undangnya sudah ada, pasal sekian, nomor sekian. Membolehkan itu, membolehkan itu. Maka hati-hati memilih pemimpin. Hati-hati memilih anggota DPR RI. Dia pembuat undang-undang, dia yang mengesahkan, dia yang menyetujui. Kalau dia buat undang-undang misalnya LGBT boleh di Indonesia, bagaimana? Sampai ke bawah boleh, tidak ada orang yang bisa mengangkat. Maka kita umat Islam itu jangan tergiur uang 100.000, 200.000, disogok 500.000 untuk memilih ini, padahal agamanya tidak jelas. Malah ke masjid juga jarang. Demikian saja Bapak-bapak sidang Jumat, semoga dapat kita ambil iktibarnya. Faktabiru ya ulil albab.